Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila ini adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Itu karena untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Dan mengapa lokasi tersebut dinamai Lubang Buaya? Itu karena masyarakat sekitar mempercayai sebuah legenda yang menyebutkan ada banyak buaya putih yang hidup di dekat sungai kawasan tersebut. Lalu, siapa saja pahlawan yang telah gugur dalam peristiwa tersebut? Dan inilah nama-nama pahlawan yang telah gugur dalam Perang Revolusi. Dan itulah nama-nama pahlawan yang gugur di Lubang Buaya pada Perang Revolusi. Mereka adalah pahlawan yang sangat berjasa kepada negeri ini. Jasa-jasa mereka wajib diingat dan tidak boleh dilupakan. Dan ini adalah jasa-jasa mereka. Di antaranya, yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Jasanya berhasil menyita senjata Jepang yang berada di Magelang. Yang kedua, R. Suprapto. Jasanya berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap pada awal kemerdekaan. Yang ketiga, Haryono. Jasanya pernah menjabat sebagai sekretaris delegasi militer Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Yang keempat, S. Parman. Jasanya berhasil menggagalkan plot oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kelima, Panjaitan. Jasanya berperan dalam pembentukan TKR pada awal kemerdekaan. Yang keenam, Pierre Tendean. Jasanya melindungi Jenderal Nasution dari PKI. Yang ketujuh, Sutoyo. Jasanya menjadi TKR untuk melindungi bangsa. Operasi penumpasan G30 SPKI dilancarkan mulai tanggal 1 Oktober 1965. Operasi ini dipimpin oleh Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Yang pertama, Operasi Merapi di Jawa Tengah yang dipimpin Kolonel Sarwo Hediwibowo dan dilakukan RPKAD. Yang kedua, Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur yang dipimpin Majen M. Yasin dan Kolonel Witarmin dan dilaksanakan Kodam 8 Brawijaya. Yang ketiga, Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2 hari sebelumnya, DNID tertangkap bersama para tokoh yang lain seperti Nyono, Syam Kamaruzaman, Sudisman, Utomo Ramalan, Wiryo Martono, Mayor Mulyono, dan Kolonel Sahirman. Berikutnya, pada tanggal 14 Februari 1966, para tokoh PKI yang tertangkap dihadapkan pada sidang Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa. Dalam sidang ini, para tokoh PKI yakni Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Laksamana Omardani, dan Dr. Subandrio memperoleh hukuman berat berupa hukuman seumur hidup, hukuman mati, ataupun dibuang ke Pulau Buru. Ini adalah cuplikan video pada saat sidang Mahmilub. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Intelligence Republik Indonesia, Wakil Panglima Besar Kostrad, Ketua Dewan Pengawas LKDN Antara, Wakil Panglima Besar Kotoe, Anggota dan Ketua Gabungan 1 Koti, Koordinator Urusan Iran Barat, dan anggota pengurus besar Front Nasional.
beragama Islam, bangsa Indonesia, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Diponegoro, nomor 29 Jakarta. Ditahan semenjak tanggal 18 April tahun 66 berdasarkan surat perintah penahanan dari Tim Pemeriksa Pusat nomor Pren 17 TP 1 1966 tertanggal 18 April 1966 dan surat perintah Auditor Jenderal Angkatan Darat nomor Pren 050 9 1966 tertanggal 17 September tahun 1966. Mahkamah Militer Luar Biasa disebut di atas. Keputusan instruksi dari pemerintah Republik Indonesia dan atau Presiden Republik Indonesia mengadili menetapkan bahwa tertuduh yang bernama telah bersalah. Dan itulah cuplikan video sidang Mahmilub pada tahun 1966. Hal-hal yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah: yang pertama, kita sebagai pelajar Pancasila harus menghormati jasa-jasa pahlawan negara. Yang kedua, memahami betul bahwa kontroversi dan propaganda melahirkan kebingungan dan mengakibatkan adanya pergerakan semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Yang ketiga, memahami bahwa perebutan kekuasaan di dalam suatu bangsa dan negara akan selalu mengundang permasalahan, baik itu dalam lingkup kelompok kecil maupun besar. Yang keempat, memahami bahwa jika pemerintahan gagal membangun perekonomian, maka akan terjadi krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi sampai terjadi, maka akan terjadi pula krisis sosial. Dan itulah penjelasan saya mengenai Hari Kesaktian Pancasila ini. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.